Pemirsa, pejabat penyelenggara negara dilarang menerima parsel atau bingkisan lebaran, baik berupa barang maupun uang. Lalu bagaimana Ketua KPK Abraham Samad menyikapi hal ini dan bagaimana pula sikap KPK terhadap testimoni Antasari Azhar tentang skandal Senturi? Reporter Rahel Marimbuna akan memandu perbincangan bersama Abraham Samad yang saat ini berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Rahel, silakan. Waduh. Saya sudah bersama KPK Jangan. Samad di kediamannya di Makassar. Pak Abraham Samad ini rupanya sejak hari Sabtu sudah ada di Makassar ya, benar begitu? Iya. Ya, baik. Tapi saya mau sapa kembali lagi, selamat malam, selamat Idul Fitri. Sama-sama minal aidin wal faizin buat pemirsa Metro TV ya. Ya, baik. Terima kasih Pak karena sudah memberi waktu buat bisa berbincang-bincang malam ini. Yang pertama saya mau sampaikan ini kan Idul Fitri pertama ya, sebagai Ketua KPK, sebagai pejabat negara. Ada yang berbeda dari posisi yang sekarang ini dibanding waktu yang lalu? Sebenarnya secara makro tidak ada ya, karena saya tidak pernah menempatkan diri saya atau memposisikan diri saya sebagai pejabat negara. Saya tetap ingin sebagai rakyat biasa. Gitu. Tidak ada yang berbeda. Apakah dengan kedatangan ke Makassar ini yang boleh dikatakan sangat silent ya? itu ada maksud tertentu juga. Iya, jadi begini. Pertama, sebenarnya saya tidak kepengen kedatangan saya di Makassar itu diketahui oleh banyak orang. Karena terus terang aja bahwa kedatangan saya itu kan dalam rangka bersilaturahmi sama orang tua dan kemudian merayakan hari Idul Fitri di Makassar. Sebenarnya intinya itu sehingga saya tidak kepingin suasana itu bisa terganggu oleh orang-orang kalau misalnya mengetahui kedatangan saya gitu. Nah, gitu. Jadi memang dirasakan bahwa tanda petik ya, ada yang mengganggu begitu. Mungkin dengan kehadiran orang-orang seperti itu, memang begitu yang terjadi? Enggak, maksud saya begini. Saya ingin bahwa momen Idul Fitri itu adalah momen silaturahim aja beserta keluarga. Jadi tidak dengan orang-orang di luar itu. Gitu sebenarnya. Oke. Ya. Nah, KPK kemarin juga sudah mengeluarkan edaran buat pejabat publik untuk tidak menerima bingkisan parsel. Itu bisa berbau gratifikasi seperti itu. Nah, kalau Pak Abraham sendiri dalam posisi sekarang ini sebagai pejabat publik, meski sudah ada surat edaran yang dikeluarkan oleh KPK sendiri, apakah dapat bingkisan dari orang-orang? Pertama, background saya kan bukan birokrat dari dulu ya, sehingga memang tidak terbiasa dikirimin parcel oleh orang-orang satu. Kemudian yang kedua, pastinya juga orang-orang mengetahui betul tentang kedudukan seorang ketua KPK. Jadi saya pikir dia tidak berani untuk mengirimkan parcel kepada ketua KPK. Jadi orang-orang memang sudah tidak berani. Kemudian kedua, dari dulu memang background saya kan bukan birokrat, jadi tidak terbiasa dikirimin parcel, sehingga kalau ada yang tiba-tiba mengirim parcel itu kan jadi tanda tanya kan. Nah, sehingga memang pasti tidak ada lah yang begitu-begitu. Oke, mungkin kalau ketua KPK orang mungkin tapi kalau yang lain mungkin saja ya. Oke, nah ini yang mungkin saja orang lain, pejabat publik lainnya. Nah, ini bagaimana kalau itu sampai terjadi? Seharusnya idealnya pejabat publik atau pejabat negara, penyelenggara negara itu seperti yang ada dalam aturan untuk tidak melakukan itu penerimaan parcel, karena itu bisa mengganggu independensi serta kredibilitas jabatan yang sedang diemban. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ada banyak cara sekarang ya, mungkin tidak lagi parcel tapi langsung transfer. Ya, seperti itu. Mungkin tidak melalui rekeningnya langsung karena rekening orang-orang lain. Seperti itu bagaimana? Ya, tetap KPK punya cara-cara tersendiri, punya metode-metode sendiri untuk mengetahui kalau misalnya ada pihak-pihak tertentu memberikan gratifikasi terhadap penyelenggara negara. Gitu. Ada cara-cara tertentu? Iya, ada cara-cara tertentu, ada metode-metode tertentu. Sebenarnya kalau terjadi pelanggaran seperti itu, hal apa nih? Bisa dikenakan apa? Ya, itu tadi kan, itu kan bagian dari tindak pidana penyuapan. Ya. Kalau misalnya pemberian gratifikasi itu tidak dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan. Jadi
kalau menerima kemudian melaporkan itu boleh? Iya, gratifikasi itu berarti kan tidak termasuk dalam tindak pidana penyuapan kan. Karena nanti ketika dilaporkan maka KPK akan memverifikasinya. Dan itu sudah bukan merupakan tindak pidana kalau dilaporkan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Jadi boleh diterima asal dilaporkan begitu? Iya, kalau misalnya sebenarnya sih pada intinya nggak boleh diterima langsung. Tapi kan ada orang nggak tiba-tiba misalnya dikirimin di rumahnya orang itu nggak ada pada saat itu. Begitu dia terima, dia bisa melaporkan kepada KPK. Oke, nah baik, kita beralih ke hal yang memang sebelum ya baru pekan lalu lah ya, boleh dikatakan sangat hangat diberitakan. Ini terkait dengan testimoni Antasari soal kasus Bank Senturi. Nah, informasinya bahwa KPK akan memanggil untuk meminta keterangan atau keabsahan kebenaran dari testimoni tersebut. Ini kapan rencananya? Pertama, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Antasari, testimoni itu adalah bagian dari masukan KPK untuk bisa dikembangkan lebih jauh ya. Jadi KPK dalam hal ini belum pada posisi memastikan apakah Antasari akan dipanggil ya. Kita belum pada posisi itu karena KPK masih dalam tahap mempelajari testimoni Antasari itu, kemudian memverifikasi. Dari hasil verifikasi penelaahan terhadap testimoni Antasari, disitulah baru bisa disimpulkan apakah KPK memerlukan konfirmasi langsung dari Antasari berkaitan dengan testimoni yang sudah disampaikan ke publik. Verifikasi akan dilakukan terlebih dahulu. Iya. Jadi mungkin akan masih menunggu waktu yang lebih lama. Iya. Kemudian nanti dari hasil penelaahan itu baru ditentukan apakah KPK memerlukan konfirmasi langsung dari Antasari apa tidak. Jadi berarti KPK belum memutuskan secara pasti memastikan bahwa apa yang informasi itu benar adanya. Iya, betul. Presiden sendiri dalam konferensi persnya beberapa waktu lalu sudah menyatakan bahwa tidak ada sama sekali membahas soal Bank Senturi dalam rapat yang dimaksud oleh Pak Antasari. Nah, meski sudah ada boleh dikatakan bantahan ya dari Presiden, ini KPK tidak tidak mengabaikan apa yang disampaikan oleh Antasari, menganggap bahwa apa yang disampaikan Presiden itu sudah tidak. Jadi tetap apa yang disampaikan Antasari itu merupakan bahan masukan kita. Paling tidak mungkin nanti bisa dijadikan pelajaran yang berguna untuk lebih mengembangkan kasus Senturi itu. Tapi untuk memastikan apakah Antasari akan dipanggil KPK itu belum ada keputusan, karena sekali lagi kita masih perlu mempelajari testimoni Antasari itu. Apakah testimoni itu mempunyai nilai-nilai kebenaran atau tidak. Dari hasil itu nanti baru kita bisa memastikan. Ada orang lain yang mungkin akan dipanggil selain Pak Antasari? Mungkin yang berkaitan dengan kasus Senturi. Memang dalam hal ini KPK kan sudah masuk dalam tahap penyelidikan kasus Senturi. Jadi sudah ada beberapa orang yang diminta keterangannya, itu sudah banyak. Dan penelaahan terhadap kasus Senturi itu terus dilakukan. Kasus Senturi salah satu kasus besar ya, yang mendapat perhatian publik juga sangat besar, dan dikaitkan dengan pernyataan Bapak pada Fit and Proper Test tahun lalu. Jika tidak ada kasus besar yang ditangani, tidak ada progres, itu akan mundur. Nah, bagaimana dengan hal itu? Jadi ini saya perlu saya harus klarifikasi bahwa di dalam Fit and Proper Test saya tidak pernah menyebutkan, boleh diputar rekamannya ulang di DPR, bahwa akan menyelesaikan kasus besar dalam 1 tahun. Tidak pernah ada, apalagi tersirat kasus Senturi. Yang saya katakan pada saat Fit and Proper Test bahwa dalam tempo 1 tahun, maka saya akan berbuat sesuatu. Dan kalau dalam tempo 1 tahun saya tidak berbuat apa-apa di KPK, maka saya akan mengundurkan diri. Itu yang saya katakan dalam Fit and Proper Test. Saya tidak pernah katakan sebuah kasus. Tapi berbuat. Nyatanya kan kita sudah berbuat, pimpinan sudah berbuat, ada beberapa kasus. Namun demikian, sekali lagi, kita tetap memprioritaskan kasus-kasus besar seperti Senturi, Hambalang, Korlantas, dan lain-lain sebagainya sebagai kasus yang diusahakan, dimaksimalkan, bisa diselesaikan insya Allah dalam tahun ini. Dalam tahun ini? Iya, kalau bisa kan gitu.
diusahakan ya kasus-kasus yang jadi perhatian publik. Paling tidak kasus itu mungkin diusahakan dalam tahun ini ditingkatkan kalau bisa dari penyelidikan ke penyidikan. Gitu. Untuk kasus-kasus yang Bapak sebutkan tadi? Iya, termasuk kasus Senturi. Termasuk kasus yang Korlantas ini? Iya, termasuk. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada janji saya tentang menyebutkan kasus di fit and proper test dan itu bisa diputar ulang rekaman. Jadi beberapa kasus yang saat ini itu hal yang sudah diperbuat jadi, oleh Bapak dan begini, KPK saat ini. Tetap kasus-kasus itu seperti tadi yang Anda sebutkan kasus menjadi kewajiban. Menjadi kewajiban KPK untuk setidak-tidaknya bisa menyelesaikan kasus itu di dalam tahun ini gitu. Setidak-tidaknya ya. Jadi ini seperti menjadi janji Bapak yang kedua dong. Bukan janji, diusahakan saya bilang kewajiban ya. Kalau janji yang betul itu yang saya sampaikan di fit and proper test bahwa saya akan mengundurkan diri. Kan pada saat itu kan teman-teman Komisi 3 bilang apakah Anda bersedia? Saya bilang saya akan mengundurkan diri kalau dalam tempo 1 tahun saya tidak bisa berbuat apa-apa di KPK. Namun masyarakat kan bisa lihat bahwa kita seluruh pimpinan KPK sudah berbuat sesuatu sehingga menurut saya itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Namun demikian kewajiban, ini sekali lagi kewajiban KPK, bukan kewajiban Abraham Samad, tapi kewajiban KPK menyelesaikan kasus-kasus besar atau kasus-kasus yang menjadi perhatian publik untuk diusahakan paling tidak diselesaikan dalam tahun ini. Itu yang clear itu. Baik Pak. Terima kasih sekali untuk waktunya. Sama-sama. Tapi masih sempat waktu kita berdua. Nggak ada masalah. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Salam buat keluarga. Iya, sama-sama. Baik, Rauf dan juga pemirsa, demikian bincang-bincang singkat kita dengan Ketua KPK Abraham Samad di kediamannya di Kota Makassar ini. Kembali di sini.